Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 63. Melanjutkan cerita sebelumnya. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan kanan Xuan Yuan lembut ditekan di udara. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat menggulung Tan Yun dan mendorong Tan Yun ke arah barisan perlindungan kota dengan kecepatan tinggi. Kemudian, Xuan Yuanru mengirimkan suara menyakitkan dari hatinya. Tiba-tiba, dia membakar sendiri jiwa kaisar. Berdengung. Xuan Yuanru berteriak kesakitan. Dia secara paksa meremas hampir semua vitalitas dan potensi di tubuhnya. Tiba-tiba, lapisan nafas dingin mengalir ke langit dari tubuhnya yang tidak lengkap dan berubah menjadi lapisan gletser dengan radius 10.000 sen. Berdengung. Lalu, ada 8 bau dingin, yang muncul dari tubuh Xuan Yuanru dan berubah menjadi gletser 8 lapis dengan radius 10.000 sen di langit salju yang luas. Pada saat ini, mulut lembut Xuan Yuan menyemprotkan darah, dan napasnya turun dengan lemah dan tidak teratur. Rower, Tan Yun, yang telah kembali ke parit, menangis dengan air mata melintasi tirai emas pucat. Suamiku, jangan terlalu sedih. Sen Subing naik ke udara dan memeluk Tan Yun di tangannya. Saudari, saudari. Xuan Yuan Linger dan Xuan Yuan Changfeng menangis dan menangis. Ledakan. Dalam suara keras, lapisan pertama gletser pecah berkeping-keping dengan kekuatan ban kaisar, dan berubah menjadi pecahan es yang terbang di seluruh langit. Ledakan. Wow! Segera, kekuatan yang menyebabkan kekosongan runtuh tiba-tiba menembus lapisan kedua gletser, dan kemudian, dalam suara cepat dan keras yang mengguncang usia, 8 lapisan gletser yang tersisa meledak lagi. Pada saat berikutnya, kekuatan gempa susulan dari ledakan diri janin kaisar berkurang, melahap kekosongan dan Xuan Yuanru. Ketika Tan Yun dan yang lainnya memutuskan bahwa Xuan Yuanru pasti akan mati, tidak ada yang menemukan bahwa Xuan Yuanru, yang berada di gua besar di ruang gelap, tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di benaknya pada saat kritis hidup dan mati ini. Kemudian, di lubuk hatinya, Xuan Yuanru merasa aneh dan akrab. Mata biru adalah dari keluarga roh. Korbankan mata dengan darah, perbaiki mata dengan hati, kendalikan mata dengan pikiran, dan bunuh mata. Kekuatan pupil membuat langit runtuh, dan kekuatan pupil membuat bumi retak. Ini adalah mata dewa keluarga roh, mata biru. Segera, ingatan tentang kultivasi mata keluarga dewa spiritual mengalir ke dalam pikiran Xuan Yuanru. Dia bingung dan mau tidak mau menjalankan metode kultivasi dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, Xuan Yuanru menutup matanya dan merasakan rasa sakit yang membakar dari matanya. Kemudian, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ingin meledakkan pupilnya. Pada saat ini, dia secara tidak sadar hanya ingin membuka matanya. Boom! Saat dia membuka matanya, kedua sinar cahaya itu menunjukkan bentuk payung besar dan meledak ke dalam lubang besar di ruang gelap. Tiba-tiba, kekosongan dalam 1 juta keabadian runtuh. Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya tidak menemukan perubahan Xuan Yuanru, tetapi menemukannya melalui pengetahuan abadi, seolah-olah kekuatan sisa ledakan diri janin kaisar melonjak lagi, menghancurkan kekosongan dalam jutaan makhluk abadi. Kakak, jangan mati, jangan mati, Xuan Yuan Linger menangis. Kakak perempuan, Xuan Yuan Changfeng menangis dan tenggorokannya patah. Xuan Yuan Haokong menunduk dan menghela nafas, dengan air mata di matanya. Di puncak gunung suci Xuan Yuan, Tan Yun, dengan air mata berlinang, berkata kepada Sen Subing, "Subing, aku lelah. Aku ingin sendiri." Setelah berbicara, Tan Yun berbalik dan berjalan menuruni puncak. Dengan setiap langkah, hati Tan Yun sakit. Hatinya meraung, "Kenapa biarkan aku bertemu dengannya? Kenapa? Kenapa? Jangan biarkan dia mati total. Kenapa?" Saat ini, selain Sen Subing, 6 istri Tan Yun, Tuo Baiying, Fang Ziqing, dan lainnya sangat bingung. Bukankah Tan Yun dan Xuan Yuanru adalah musuh?
Lalu kenapa kamu begitu sedih? Juga, bagaimana Tan Yun bisa jatuh cinta pada Suan Yuanru begitu cepat? Saudari Sen, saya dapat melihat bahwa suami saya sangat mencintai Suan Yuanru. Mengapa, ketika Namong Yukin memberikan suara kepada Sen Subing, dan Tai Xianer, Tang Mengyi, Tang Xinying, Gongsun Ruoxi dan Si Hong Xiao tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Sen Subing? Karena 6 wanita, Sen Subing sepertinya mengetahui sesuatu dari penampilan Sen Subing. Setelah sedikit ragu, Sen Subing menghela nafas kepada ke-6 wanita itu dan berkata, ada beberapa hal yang tidak saya ketahui dengan baik. Hanya suaminya sendiri yang tahu. Saudari, saya baru saja mendengar bahwa ketika suami saya menerobos ranah Kaisar Agung di penjara abadi yang disempurnakan, dia memadatkan kepribadian ilahinya, naik tahta dan menyembah kepala keluarga spiritual sebagai gurunya. Pada saat itu, Suan Yuanru adalah permata dari kepala klan roh dan kakak perempuan bela diri Tan Yun. Tepatnya, wanita yang dicintai suamiku untuk pertama kalinya adalah Suan Yuanru, bukan aku. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Suamiku berbalik melawan keluarga roh. Akhirnya, suamiku membunuh Suan Yuanru. Itu saja yang saya tahu. Alasannya hanya jelas bagi suami saya. Namun, hal itu mungkin rasa sakit di hati suami saya. Ketika dia adalah Mahaguru Hongmeng di masa lalu, dia tidak ingin mengatakannya kepada saya. Dia masih tidak mau mengatakannya sekarang. Pada saat ini, 7 istri Tan Yun dengan tulus bersimpati dengan Tan Yun dan Suan Yuanru. Tiba-tiba, Tan Yun, yang sedang berjalan, mendengar suara bersemangat Suan Yuan Chang Feng di belakangnya, saudara Tan, paman, lihat. Di tengah salju yang lebat, Tan Yun melihat ke belakang dan menunjuk ke sebelah kanan langit bersama Suan Yuan Chang Feng. Saat ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan warna kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Di hadapan semua orang, ketika lubang raksasa ruang gelap di langit menghilang, sosok wanita berdarah jatuh ke parit seperti meteor berdarah. Jika bukan Suan Yuanru, siapa lagi? Semua orang begitu bersemangat sehingga mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan kekuatan yang begitu kuat, bagaimana mungkin Suan Yuanru tidak terkoyak? Ledakan. Tan Yun menginjak puncak gunung dengan ganas, bangkit seperti cangkang, bergegas keluar dari barisan perlindungan kota, memeluk Suan Yuanru dari udara kosong, dan dengan cepat jatuh di puncak gunung. Rower. Ketika Tan Yun memanggil, dia dengan cepat melepaskan pengetahuannya yang abadi dan mulai memeriksa luka Suan Yuanru. Melalui pengamatan, Tan Yun menemukan bahwa jiwa kekaisaran Suan Yuanru telah rusak parah, dan hanya ada 5 janin kekaisaran yang tersisa di kolam rohnya, yang berarti dia telah jatuh dari tingkat 11 ke tingkat 5 ranah kaisar. Yuner, bagaimana luka Ruer? Suan Yuan Haokong bertanya dengan mata penuh harap. Yang lain juga memandang Tan Yun dan bertanya. Tan Yun menghela nafas lega. Jangan khawatir, Ruer, meskipun dia terluka parah, hidupnya tidak dalam bahaya. Aku akan mengirimnya ke Menara Lingqiao sekarang untuk membiarkan dia pulih dari cederanya. Dengan itu, Tan Yun mempersembahkan Menara Lingqiao, memegang Suan Yuanru berlumuran darah, memasuki lantai 40 dan dengan lembut meletakkannya di sofa. Tan Yun mengulurkan tangan dan menyentuh wajah lembut dan pucat Suan Yuan. Dia berkata dengan suara yang dalam dan lembut, kakak bela diri yang lebih tua, tahukah kamu? Aku tidak benar-benar ingin membunuhmu pada tahun-tahun itu. Aku punya banyak keraguan, menunggu untuk bertanya padamu di masa depan. Dan aku sangat mencintaimu. Dengan itu, Tan Yun menutup matanya, menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium dahi Suan Yuanru. Pada saat ini, Tan Yun tidak menyadari bahwa bulu mata panjang Suan Yuanru bergetar tidak signifikan. Setelah mencium Suan Yuanru, Tan Yun tidak berani menunda kesembuhannya, jadi dia meninggalkan Aula Lingqiao. Di dalam sofa, Suan Yuanru bingung dan berpikir, Tan Yun, apa artinya ini? Mengapa dia memanggilku kakak bela diri yang lebih tua? Mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak benar-benar membunuhku? Keraguan apa yang dia miliki? Dia harus menunggu masa depan untuk bertanya padaku. Dalam keadaan linglung, Suan Yuanru kehilangan kesadaran. Setelah meninggalkan Menara Lingqiao, Tan Yun muncul di puncak Gunung Suci Suan Yuan.
Suamiku, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Suan Yuanru akan baik-baik saja. Gongsun Ruoxi melangkah maju dan menghibur. Ya, Tan Yun mengangguk, memeluk pinggang Gongsun Ruoxi, tersenyum dan menatap orang-orang. Suatu hari di luar, di aula selama 30 tahun, meskipun Ruer terluka parah, dia akan segera pulih. Juga, untuk membunuh Grand Marshal Huxiao, dia membakar 6 janin kekaisaran. Setelah cederanya pulih, dia pasti dalam suasana hati yang buruk. Kamu harus lebih menghiburnya. Di luar waktu, beberapa saat kemudian. Lantai 40 aula Jalan Lingqiao. Suan Yuanru perlahan membuka matanya. Dia melihat ke aula yang sudah dikenalnya. Mata safirnya menunjukkan kebingungan yang dalam. Bukankah aku sudah mati? Bagaimana bisa di menara? Tepat ketika mata Suan Yuanru bingung, Tan Yun tahu bahwa setelah dia bangun, dia memasuki aula dan berkata dengan lembut, "Rower, kamu belum mati." Tan Yun. Suan Yuanru memandang Tan Yun. Dalam sekejap, matanya yang indah dipenuhi dengan air mata. Dia bangkit dan tinggal. Dia tiba-tiba melompat ke pelukan Tan Yun, seperti gadis yang dianiaya. Dia tersedak sepanjang waktu. Saya pikir saya akan mati dalam ledakan diri Grand Marshal Huxiao. Menangis. Sekarang saya tidak mati. Saya benar-benar bahagia. Bahagia? Aku bisa bersamamu lagi. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Tan Yun dengan erat memeluk Suan Yuanru di tangannya. Pada saat ini, dia merasa sangat bahagia. Setelah waktu yang lama, Suan Yuanru menjadi merah dan meninggalkan lengan Tan Yun. Melihat lengan kirinya yang kosong dan memikirkan lengan kirinya yang hilang, air matanya mengalir di matanya yang indah. Tan Yun segera mengambil setetes cairan kehidupan, menjentikkan di antara jari-jarinya dan mengubahnya menjadi kabut, menutupi bahu kiri lembut Suan Yuan. Kemudian, di mata kaget Suan Yuanru, lengan kirinya yang hilang tumbuh dengan kecepatan tinggi dan utuh selama beberapa detik. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Tan Yun memegang pipi kecilnya dengan kedua tangannya dan tiba-tiba mencium bibir merah lembut Suan Yuan. Tubuh halus Suan Yuan bergetar, lalu menutup matanya, bulu matanya yang panjang terus berdetak, seolah menceritakan gelombang manis di hati tuannya. Plop, plop. Jantung Suan Yuanru berdetak lagi. Dia membuka bibirnya dan lidahnya yang manis. Dia mencondongkan tubuh dari mulutnya dan mencium Tan Yun tanpa pamrih. Napas unik pria itu menembus rongga hidung Suan Yuanru. Suan Yuanru merasa panas di sekujur tubuhnya, dan pusing yang bahagia membuatnya melupakan segalanya. Dia mencintai dia. Sangat mencintai. Setelah waktu yang lama, Suan Yuanru mendorong Tan Yun menjauh, dengan menarik mengatakan, "Kamu menciumku sehingga aku tidak bisa bernapas. Kamu keluar dulu dan aku akan mengganti pakaianku." Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum dan berjalan keluar dari pintu aula. Dengan senyum bahagia, Suan Yuanru menanggalkan pakaiannya yang berlumuran darah kering, dan kemudian berubah menjadi rok putih sebelum memanggil Tan Yun masuk. Setelah Tan Yun masuk, dia melihat Suan Yuanru yang indah dan bergerak dan sedikit terganggu. "Bodoh, apa yang kamu lakukan?" Tan Yun tiba-tiba memeluk pinggang Suan Yuanru, lalu menundukkan kepalanya dan mencium Suan Yuanru. Dia membawanya ke sofa dan meletakkannya di sofa. Suan Yuanru sepertinya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia memejamkan mata dan mewarnai pipinya dengan awan kemerahan, membiarkan Tan Yun menekannya di bawahnya. "Tundukkan kepalamu dan cium dia dengan liar." Tepat ketika Tan Yun mulai menanggalkan pakaian Suan Yuanru, Tan Yun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, "Aku tidak bisa menggertaknya sekarang, jika tidak, dia tidak akan memaafkanku ketika dia memulihkan ingatannya." Tepat ketika Tan Yun berpikir, Suan Yuanru membuka matanya dan berbisik, "Tan Yun, ketika kita meninggalkan tempat yang ditinggalkan dan menikah, haruskah aku memberikannya padamu lagi?" "Oke." Tan Yun mengangguk, mencium kening Suan Yuanru, dan menariknya ke atas. "Rower, kamu benar-benar cantik." Tan Yun berkata dengan tulus, sangat menawan. Suan Yuan tersenyum lembut, "Tentu saja, saya pikir pada tahun-tahun itu, orang-orang adalah kecantikan pertama di daratan Changling." Setelah itu, Suan Yuan Rou melirik Tan Yun, "Aku benar-benar tidak tahu apa yang baik tentangmu. Bagaimana aku bisa menyukaimu?"
Kamu sudah memiliki 7 istri. Tan Yun tersenyum canggung. Suan Yuanru tiba-tiba memikirkan sesuatu. Oh, omong-omong, Tan Yun, bagaimana mungkin aku tidak mati? Tan Yun mengerutkan kening, aku tidak tahu. Aku hanya ingin bertanya padamu. Selanjutnya, Tan Yun memberitahu Suan Yuanru apa yang telah terjadi. Mendengar pidato itu, Suan Yuanru mencoba yang terbaik untuk mengingat dan berkata, saya ingat. Pada saat itu, saya merasa samar-samar bahwa mata saya terbakar, dan kemudian sebuah paragraf kata-kata untuk menunjukkan mata dewa keluarga roh menyembur keluar dari pikiran saya. Suara itu seorang wanita. Saya belum pernah mendengarnya, tetapi entah bagaimana saya selalu merasa akrab. Kemudian saya membuka mata dan tidak mengingat sisanya. Hati Tan Yun terasa dingin. Dia tahu bahwa dia membuka mata dewa keluarga roh pada saat kritis hidup dan mati. Namun, wajah Tan Yun terlihat bersemangat. Yah, jangan pikirkan itu. Kamu pasti mendapat berkah jika tidak mati. Hihi, tentu saja. Suan Yuanru berdiri berjinjit dan berkata di telinga Tan Yun, setelah kita menikah, aku akan memberimu seorang anak. Oke, aku menantikan hari itu. Tan Yun berkata, dan Suan Yuanru mengerutkan kening. Ada apa, Ruer? Tanya Tan Yun. Suan Yuanru mencibir mulut cerinya, Tan Yun, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, seseorang memanggil kakak perempuanku. Suara itu adalah kamu. Juga, saya bermimpi bahwa Anda mengatakan bahwa Anda tidak benar-benar ingin membunuh saya, dan Anda memiliki banyak keraguan dan ingin bertanya kepada saya di masa depan. Tan Yun mencium pidato itu dan masih tersenyum pelan, itu hanya mimpi. Anda tidak bisa mempercayainya. Betul sekali. Suan Yuanru bersandar di pelukan Tan Yun. Kita bertemu di tempat yang ditinggalkan. Aku tidak pernah memiliki adik bela diri yang lebih muda sepertimu. Ini pasti sesuatu yang aku impikan ketika aku terluka parah. Tan Yun menepuk bahu harum Suan Yuanru, mengubah topik pembicaraan, dan menghibur, kamu membakar 6 janin kaisar untuk melindungi Suan Yuan Xiancheng, menyebabkan ranah saat ini mundur, kamu. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, kabut air mata segera muncul di mata lembut Suan Yuan. Dia menarik napas dalam-dalam, tampak khawatir dan berkata, Tan Yun, aku tidak terlalu sedih ketika kerajaanku mundur, tapi yang membuatku sedih adalah kekuatanku turun drastis. Jika Long Xiaolin memberitahu penguasa kota-kota abadi Long Yun berita tentang Ye Wu Men dan Ye Wu kematian, kalau begitu, tetapi mengetahui bahwa pasukan abadi yang unggul akan datang ke kota, bagaimana kita harus melawan? Aku benar-benar takut kota abadi Suan Yuan akan dihancurkan, dan kemudian orang-orangku akan dibantai oleh makhluk abadi superior yang lebih rendah dari babi dan anjing. Tan Yun, apa yang harus aku lakukan? Mencium pidatonya, cahaya halus Tan Yun Sing berkedip di matanya. Ruer, jangan khawatir, aku punya strategi untuk menghadapinya. Melihat penampilan percaya diri Tan Yun, Suan Yuanru masih bertanya, benarkah? Tentu saja itu benar, Tan Yun berkata ya.